Julukan sebagai salah satu kota santri disematkan kepada kota Tasikmalaya. Terdapat kurang lebih 1.300 pesantren di Kabupaten Tasikmalaya dan menjadi yang terbanyak di Jawa Barat. Salah satu yang berperan adalah keberadaan Masjid Agung Manonjaya, terletak di Kecamatan Manonjaya yang dulunya pernah menjadi ibu kota Tasikmalaya 100 tahun silam. Masjid tertua di Kabupaten Tasikmalaya ini mempunyai kisah yang tak kalah menarik di balik keagungannya. Kalau kesini tuh kalau waktunya sholat pasti ke masjid ini. Masjid ini juga berbeda dari masjid yang lain gitu. Dari tekstur bangunannya agak ke Eropaan gitu, ada Jawanya, ada Sundanya, komplit lah istilahnya. Sebagai masjid tertua di Tasikmalaya, dibangun oleh Bupati Sukapura bernama Kanjeng Dalem Wiradadaha VIII pada tahun 1832 Masehi dan sudah mengalami beberapa kali renovasi. Walau sudah menginjak usia 191 tahun atau hampir 2 abad, Masjid Agung Manonjaya masih tetap kokoh berdiri. Banyak masyarakat datang selain untuk beribadah, juga untuk mempelajari masjid yang sudah menjadi cagar budaya ini. Kalau dilihat dari segi arsitektur bangunan Masjid Agung Manonjaya, tak terlepas daripada 2 unsur yang disebut neoklasik. Apa itu neoklasik? Yaitu perpaduan antara arsitektur Belanda atau Eropa dengan Jawa. Arsitektur Belanda terdapat daripada tiang-tiang besar yang menopang sebuah menara di Masjid Agung, dan ada sebuah sokoguru, ada 4, lalu kolom dorik di tiang tersebut sebagai gambaran daripada bangunan Eropanya, seperti itu. Dari segi arsitektur Jawa terdapat sebuah rangka atap bersusun 3, beratap tumpang bersusun 3, seperti itu. Sebelum pusat pemerintahan di kota Tasikmalaya, pada zaman dahulu pusat pemerintahan berada di Sukaraja, lalu pindah ke Manonjaya yang dahulu disebut sebagai Sukapura sebelum ibu kota pindah ke Tasikmalaya pada tahun 1900 hingga sekarang. Menurut sejarawan Muhajir Salam, keyakinan masyarakat Sunda dengan masuknya Islam sudah ada sejak zaman Prabu Siliwangi. Namun di Tasikmalaya, puncaknya ketika muncul seorang tokoh agama bernama Syekh Abdul Muhyi yang menyebarkan agama Islam dari Tasik hingga ke wilayah Jawa Barat lainnya, yang berkembang hingga menjadi salah satu kota santri. Syekh Abdul Muhyi termasuk salah satu wali Tatar Sunda yang dipercaya memiliki banyak karomah. Lahir sekitar tahun 1650 Masehi, 2 abad setelah masa Sunan Gunung Jati mengislamkan tanah Sunda. Bagian selatan Jawa Barat yang belum tersentuh dakwah Sunan Gunung Jati kemudian diislamkan oleh Syekh Abdul Muhyi dengan mengalahkan kesaktian tokoh-tokoh aliran hitam masa itu. Lewat petunjuk gurunya, Syekh Abdul Muhyi kemudian menemukan Goa Safarwadi Pamijahan yang menjadi tempat tinggal dan mengajarkan ilmu hikmah pada muridnya. Alkisah di goa yang tidak terlalu besar ini adalah warisan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai tempat menerima ijazah ilmu dari sang guru, yaitu Imam Sanusi. Tempat yang kini selalu ramai dikunjungi para peziarah ini dipercaya memiliki jalur rahasia yang tembus sampai ke tanah suci Mekah. Hingga boleh dikatakan raja-raja di Tasik ini, raja-raja Sukapura dulu itu adalah keturunan Kanjeng Syekh Abdul Muhyi. Sehingga tidak ada pembeda antara menak dan santri. Karena semua menak atau semua kelompok kalangan priai di masa itu semua adalah santri. Masjid Agung Manonjaya juga menyimpan berbagai kisah menarik sejak awal dibangun. Mustaka yang terdapat di pucuk kubah dipercaya sebagai peninggalan Syekh Abdul Muhyi yang dipindahkan dari Masjid Pamijahan ke Masjid Agung Manonjaya.
Sepertinya kalau dilihat daripada segi mistisnya itu bukan orang biasa-biasa, ada kelebihannya gitu. Dipindahkan ke daerah Tasikmalaya sekarang, lalu besoknya lagi dipindah lagi ke Manonjaya dengan sendirinya. Itu kan salah satu sesuatu yang di luar nalar gitu kan. Bentuk mustaka yang unik seperti mahkota merupakan campuran budaya sebelum agama Islam masuk ke Tasikmalaya. Selain mustaka yang terbuat dari tembaga, ada pula mustaka yang terbuat dari tanah liat yang terdapat di bangunan tambahan ketika dibangun perluasan masjid. Sebenarnya kalau soal mustaka itu kan tidak hanya Masjid Manonjaya. Masjid-masjid lain seperti Masjid Kesultanan Cirebon, masjid yang ada di Bandung, di Garut, dan seluruh daerah yang ada periangan itu semuanya memiliki mustaka. Kuncup yang berbentuk mahkota. Adapun bentuknya mahkotanya seperti apa, aku pikir itu adalah sebuah estetika yang dikembangkan di masyarakat di masa itu. Yang jelas itu adalah simbol kebesaran, seperti mahkota yang dipasang di kepala seorang raja. Kira-kira seperti itu. Selain itu, masyarakat percaya dengan kisah larangan berburu di sekitar masjid, terutama di area kubah masjid yang dianggap keramat. Pernah ada yang mencoba menembak burung yang sedang berada di atas kubah masjid, namun sang pemburu malah mengalami ketakutan. Itu ada sebuah burung yang bertengger, lalu ada orang yang menembaknya waktu itu, lalu orang tersebut sampai pingsan katanya. Tak jauh dari masjid, terdapat pemakaman umum yang terdapat pemakaman para bupati ke-8 hingga ke-16. Ditandai dengan payung kuning yang berdiri di atas makam sebagai simbol mengayomi masyarakat pada saat itu. Banyak peziarah dari berbagai daerah yang datang untuk mendoakan beliau atas jasa pembangunan masjid yang selama ini dibangun hingga bertahan sampai sekarang. Dia akan bisa merangkul rahayat prajurit muda, gagah berani, dan dia berlapang dada. Makanya itu simbolnya Wiradadaha itu. Masjid Agung Manonjaya hingga kini masih berdiri kokoh dengan luas kurang lebih 6.000 meter persegi dan bangunan ini sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai cagar budaya pada tahun 1975.